Iya, tadi sudah kita bahas tentang karakter building. Karakter building itu diupayakan adalah sejak dini. Tidak bisa ujug-ujug kita baru melampiaskan adalah karakter building. Itu sejak dini. Bisa Bapak dan Ibu lihat bagaimana adalah yang di tempat itu adalah foto cucu saya. Ini adalah pendamping saya yang selalu memberikan kontribusi dalam tataran kehidupan berkeluarga. Jadi adalah untuk karakter building itu kita sangat diperlukan adalah kompetensi. Ini melalui suatu pendidikan dan pelatihan secara formal. Pendidikan dan pelatihan mulai dari SD, SMP, SMA, dicarikan tempat-tempat pendidikan yang memiliki kualitas bagus. Seperti saya ini SMP, meskipun saya tinggal jauh tempo hari, jadi pendidikan mulai dari SMP Negeri 1 Denpasar, SMP kemudian SMA Negeri 1 Denpasar, ditempa dilatih oleh guru-guru yang berkualitas sehingga kita menjadi yang lebih baik. Jadi kompetensi. Kemudian di kedokteran, ikut 3 dulu saya, adalah di kedokteran, ITS, dan di IKIP. Tetapi beruntung jadi adalah ada Om Budi yang membekali. Jadi saya bisa ikut di kedokteran. Terima kasih Om Budi atas jasanya terhadap pendidikan yang saya jadi laksanakan. Itu adalah di kedokteran. Kemudian inilah yang kita terbentuk yang namanya kompetensi. Ikut latihan-latihan berbagai macam pelatihan kompetensi. Yang kedua, kita bersaing. Jadi komparatif dan komparatif dibandingkan satu daerah kabupaten dengan kabupaten yang lain dalam provinsi yang sama, kemudian dengan provinsi yang berbeda. Demikian juga harapan kami, anak dan cucu itu adalah demikian adanya. Dia bersaing, bisa membandingkan diri dengan satu dengan yang lain. Dan betul-betul kompetensi ini akan mengarahkan ke jadi kompetitif. Nah, seperti cucu saya itu ada fotonya, dia discovery itu ikut di beberapa klub sehingga dia adalah juara pada usia 10 tahun. Dia sebagai juaranya. Nah, inilah yang kita harapkan adalah setelah kompetensi dia latih skillnya, kemampuannya, berikutnya dikomparatifkan komparatif dengan beberapa klub, kemudian kompetisi. Nah, kalau ini sudah diupayakan, berikut dia adalah dalam suasana komparatif yang baik. Jadi dia diberikan pelatihan-pelatihan yang lebih bagus dengan pengalaman-pengalamannya,
sehingga dia sebagai pemenangnya. Itu harapan kita ke depan anak-anak, tetapi tidak lepas dari 6 kecerdasan yang harus dia miliki. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan finansial. Boleh pintar, tapi kalau tidak punya uang, tidak bisa masuk, tidak bisa melanjutkan, harus punya uang. Kecerdasan finansial, inilah yang harus didukung bersama. Orang tua, keluarga itu harus mendukung. Kalau tidak didukung, tak punya uang, mau gimana? Anda cerdas, tetapi tidak memiliki finansial mendukung ke arah pendidikan yang lebih tinggi. Harus memiliki kecerdasan finansial. Tapi kalau Anda diam saja, tidak bisa mengembangkan, jadi itu adalah kecerdasan soft skill, bisa bicara yang bagus, berani tampil, ya itu dilihat oleh orang. Jadi orang menunjukkan adalah 2 jari, ya. Jarinya. Jadi adalah seperti itu. Jadi dan yang terakhir adalah setelah soft skill memiliki kecerdasan digitalisasi, ya, mampu mempublikasi. Jadi ini harus dipublikasi dia, sehingga orang tahu. Hal inilah yang kita harapkan nantinya ke depan. Jadi kalau tidak memiliki kecerdasan digitalisasi, ya dalam zaman yang sekarang ini lebih bagus tidur aja di rumah. Harus memiliki kecerdasan digital.